Pada malam ini, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan teori yang harus teman-teman pahami. Ini hanya review karena sebenarnya teman-teman sudah mendapatkannya, ya, sebelumnya sudah mendapatkannya, tapi kita akan mencoba mereview ulang, karena ini adalah soal-soal yang biasa keluar, ya, biasa keluar. Yang pertama terkait trauma, ada trauma atau apapun itu, maka pendekatan yang pertama adalah danger, itu bagaimana kita harus menyelamatkan diri, menjaga keselamatan diri, pasien, dan lingkungan. Kita harus diselamatkan dulu, ya. Dan ini sangat penting apabila kita menggunakan APD. Jadi kalau Anda punya APD, tapi di sini pun Anda harus paham level-level APD, karena biasanya juga di soal keluar level APD untuk kasus ini apa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya aman lingkungan, aman yang kedua, dan aman yang ketiga adalah aman, tentunya adalah aman pasien. Ini dari danger, bahwa kita harus mengamankan diri sendiri dulu sebelum orang lain. Jangan sampai nanti KP3 ya, KP3 ya benar. Kecelakaan pertama, kecelakaan pada pertolongan pertama, gitu. Repot ya. Jadi kita yang celaka nanti. Kemudian yang kedua tentunya adalah respon. R-nya adalah respon. Yang kedua, maka di respon kita akan melihat pasien dengan menggunakan pendekatannya AFU. Alert, atau orangnya sadar, ya, orangnya sadar, kesadaran penuh, ya, dia mampu diajak ngobrol, itu mampu dia bisa menjawab sesuai dengan rasa yang terima. Dia bereaksi kalau diberikan secara verbal, ya, ini secara verbal. Kemudian selanjutnya, jadi kalau misalnya dia tidak verbal, maka dia masih tidur aja gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pain. Jadi kalau dia berespon terhadap nyeri, ya, berespon terhadap nyeri. Jadi kalau misalnya di GCS kan terlama, ya, di GCS lama. Tapi kalau di sini tidak, yang lebih sederhana. Oke, kemudian selanjutnya unresponse, jadi AFU. Unresponse, ya, itu jadi nanti ini pasien benar-benar tidak berespon. Jadi untuk melihat respon itu ada AFU, ya, AFU yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya setelah ini adalah airway. Dan tentunya sudah penjelasan tentang airway ini adalah sangat mendasar sekali, ya. Airway adalah sangat-sangat penting, ya, untuk kalau sebenarnya kalau di sini airway plus adanya kontrol servikal, ya, plus kontrol servikal. Kontrol servikal, kemudian selanjutnya ada gargling. Gargling itu kalau gargling atau dengan cairan atau darah, caranya cairan darah, ya. Ada cairan atau darah, ya. Kemudian kalau kita menggunakan soft tape atau ujungnya yang lembut, itu dalam khusus untuk cairan. Tapi kalau untuk yang rigiditif itu untuk darah.
Kemudian lama instruction untuk dewasa 10 sampai 15. 10 sampai 15. Kemudian selanjutnya untuk snoring. Snoring biasanya disebabkan karena adanya pangkal lidah jatuh ke belakang. Jadi kalau sudah di CS-nya 8 itu sudahlah jatuh ya. Lidah itu jatuh. Kemudian OPA dilakukan, ini harus Anda ingat, OPA itu untuk pasien yang tidak sadar. Kemudian kalau NPA digunakan pasien untuk yang sadar, tetapi juga ada refleks muntahnya di NPA. Naso, faringea, airway, oro, faringea, airway. Kemudian Jaltras. Jaltras itu digunakan untuk apa? Digunakan yang pertama curiga trauma servikal. Curiga trauma servikal, salah satunya adalah ada jejas di atas klavikula. Itu di mana saja lah. Jejas kita harus curiga adanya fraktur servikal. Kemudian juga ada multiple trauma. Kemudian ada juga tadi sudah jejas tadi sudah ada. Kemudian ada raccoon eye, rhinorea, orthorea, itu banyak sekali tanda-tanda untuk kemungkinan besar adanya fraktur basis rani. Dan yang selanjutnya adalah head tilt in lip. Head tilt in lip digunakan untuk non trauma, ya non trauma. Kemudian yang keempat adalah breathing. Tentunya breathing digunakan ini nasal kanal, kanalnya hilang. Itu alirannya 1 sampai 6, optimalnya di 2 sampai 3. Itu nasal kanal itu. Kemudian saturasinya adalah 95 sampai 100%. Jadi saturasinya ini saturasi dalam kondisi stabil itu pakai kanal. Kemudian yang selanjutnya adalah rebreathing mask. Rebreathing mask itu alirannya 6 sampai 10 liter per menit. Kemudian saturasinya 90 sampai dengan 94, artinya pasiennya tidak stabil. Dan selanjutnya ada NRM atau non-rebreathing mask. Itu aliran oksigen 10 sampai 12 liter per menit. Ya, 12 liter per menit. Kemudian juga untuk saturasinya 8 ya, 85 ya, 85. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman untuk memahami ya, memahami hubungan antara jenis alat yang digunakan dengan saturasi dan besaran literan oksigen yang dialirkan. Kemudian yang kelima adalah circulation. Circulation tentunya adalah menghentikan perdarahan eksternal, ya, perdarahan eksternal. Kemudian juga ada pemasangan impuls 2 jalur. Dua jalur itu teman-teman untuk trauma, jadi ada dari mulai AFU sampai dengan circulation. Perlu patut diingat oleh teman-teman semua. Yang sering muncul juga adalah warna triasi. Yang sering muncul adalah warna triasi. Yang pertama hitam. Nah, hitam itu tidak harus gerusuk-gerusuk gitu ya. Ya, harus hitam. Ini meninggal pasiennya. Ya, pasiennya meninggal. Terus ya hitam, tidak bernapas meskipun jalan napas sudah dibebaskan. Tentunya tanda-tanda kematian Anda pun sudah pernah soal keluar tanda mati otak, mati biologis, dan lain sebagainya. Itu sudah pernah keluar di ujian, mati, dan itu sudah ada di MINMAP. Kemudian ada merah, merah harus segera, ya, segera, secepatnya, harus segera. Nah ini korban dengan luka yang mengancam jiwa untuk merah ini. Kemudian kun 1 merupakan prioritas pertama ya. Untuk evakuasi merupakan prioritas pertama. Dia membutuhkan perawatan lanjutan yang memang harus dilanjut ya, karena memang pasiennya kondisi merah. Tindakan operasi segera mungkin di bawah 1 jam dari waktu kejadian. Ini kalau memang itu merah. Ya. Kemudian selanjutnya kuning. Kuning itu
namanya apa ya? Delay. Boleh sedikit terlambat. Ini adalah prioritas kedua. Kemudian korban dalam kondisi stabil. Kondisi stabil tadi atau saya pernah mengatakan pasien dikatakan stabil apabila saturasinya di atas 94, urin 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian tekanan darah di atas 90/60. Itu dikatakan kondisi pasien stabil. Kemudian memerlukan perawatan lanjutan. Sementara yang hijau adalah minor, ya minor. Prioritas ketiga yang hijau ini pasien dengan luka yang memerlukan pertolongan bisa ditunda beberapa jam atau beberapa hari. Itu minor. Nah, ini yang teman-teman silakan kalau yang belum gabung di websitenya silakan di subscribe. Kalau diimbalkan dulu ya mas harusnya. Kemudian ini nomor telepon saya. Yang ketiga adalah triase. Triase pun sama, yang keluar selalu keluar. Triase pengertiannya adalah seleksi dan memilah. Seleksi dan memilah. Mempercepat dalam memberikan pertolongan, tujuan dari triase. Ya. Kemudian waktunya juga nanti kemudian prinsipnya apa untuk triase ini? Triase prinsipnya yang pertama adalah segera, ya segera. Oke. Kemudian tepat waktu setelah segera tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah adekuat dan akurat, ya adekuat dan akurat. Jadi itu adalah prinsip-prinsip yang ada di triase, ya yang ada di triase. Selanjutnya klasifikasinya ini yang pernah keluar, tolong dicatat ya. Walaupun sebenarnya sudah saya berikan di minmap ya. Anda mau nyatet mau enggak. Nanti juga videonya juga ada saya berikan di ini juga ya. Berikan di setelah selesai. Nah, ini coba dipahami. Kalau Anda baca, silakan dibaca ya. Nah, silakan dibaca dulu, silakan. Prioritas 1, emergensi warna merah tadi. Nah, ini juga bila tidak segera ditangani akan mengancam jiwa. Waktu 0,5 respon time-nya. Ya. Respon time-nya adalah di bawah 0,5 0 sampai 5 menit. Kemudian contohnya adalah henti paru, henti jantung, kemudian obstruksi saluran napas, kemudian IMA, kemudian trauma shock dan sebagainya. Kemudian di sini pun ada warna kuning, yang itu prioritas yang kedua ya. Prioritas yang kedua, apabila tidak ditolong maka korban tidak segera kolap paru dan jantung. Ini bahaya ya. Terus respon time-nya 30 menit.
Nah, 30 menit. Kemudian contohnya adalah asam hipertensi, faktor tanpa perdarahan. Kemudian yang ketiga adalah hijau. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca oleh Anda, pahami, karena ini sering keluar, makanya saya pelan-pelan. Di sini korban tidak serius, membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam, batuk, pilek, hitanan, tindih, dan lain sebagainya. Ini yang biasa keluar, yang keluar apa yang keluar? Waktunya, contoh penyakitnya, dan lain sebagainya. Biasa seperti itu. Kemudian waktunya bagaimana tentang waktu? Waktunya adalah kurang dari 2 menit untuk melakukan triase ini. Tidak boleh lama-lama. Kemudian prosesnya adalah Swapir, ya, Swapir sistem untuk proses ini, triase ini. Kemudian ininya prosesnya terus menerus ya. Kemudian klasifikasi tadi sudah, inilah iklan. Diakhiri dengan iklan. Oke, itu teman-teman tadi trauma sudah. Nah, baru sekarang saya mau masuk ke sini. Masuk ke sini. Oke, teman-teman sudah selesai mengerjakan 30 menit. Sudah sesuai dengan waktu bahwa soal itu dalam mengerjakan soal itu tidak boleh lebih dari 54 detik. Tidak boleh lebih dari 54 detik. Ya, itu yang paling penting. Apalagi Anda nanti di NES itu konsepnya akan banyak sekali konsep-konsep yang harus Anda kuasai. Baik, kita akan memulai untuk masuk ke sini. Anda pun harus di sini harus paham bahwa di sini ada impak iokar. Oh ya, dari sini membacanya dari mulai sini dulu. Apa diagnosa perawatan utama pada kasus di atas. Jadi kita sudah jelas melihat diagnosanya duluan. Ya sudah di otak kita, oh yang harus kita cari adalah diagnosa. Yang harus kita cari adalah diagnosa. Pengalaman saya membimbing dari sini ke sini itu butuh sekitar 20 detik. 20 detik. Jika teman-teman membaca bolak-balik, bisa dibayangkan kalau 3 kali aja berarti artinya sudah 60 detik. Itu membuang-buang waktu, maka saya menganjurkan dari mulai sini dulu pertanyaannya apa, baru kemudian ke kasusnya. Itu salah satu cara cepatnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini di infak, tentunya apa yang harus teman-teman pahami beda antara S1 dengan D3. Anda di sini harus tentunya harus sudah paham enzim jantung. Enzim jantung bisa termasuk juga CKB dan lain sebagainya, di dalamnya ada troponin P dan lain sebagainya. Anda harus sudah paham. Kriteria infak juga ini berarti ada diagnosanya, penegak diagnosa adalah EKG, dan besok kita akan belajar tentang EKG untuk infak untuk kuliah pagi. Jadi silakan kalau mau ikut kuliah pagi jam 8. Jam 8 ya, kuliah pagi. Rekamannya sudah ada, sudah saya share kok di grup umum. Ya, yang tadi silakan. Kemudian ini diulang ini. Ini lagi diulang. Kemudian ini tadi udah infak. Kemudian juga ini pasiennya mengatakan latihan berjalan. Latihan berjalan dari tempat tidur. Setelah 2 menit, aktivitas sesak jantung berdebar-debar. Nah, di sini teman-teman ada rumus dari awal. Saya pernah ngobrol juga CO sama dengan heart rate, bukan HR, bukan Hendy Rohendi ya, kali stroke volume, ya, stroke volume. Nah, di sini perhatikan di sini nadinya 110, berarti nadinya 110 di sini ya.
Kemudian di sini stroke volume orang dewasa itu 70. 70. Nah, ini berarti 110 kali 70 berapa itu? Yuk, silakan. 7.700. 7.700 ya. Ini kelebihan ini terlalu berlebih. Ya, terlalu berlebihan CO-nya. Jadi kenapa dia sampai seperti ini? Ya, sampai seperti ini. Kenapa untuk memenuhi kebutuhan ini? Ya, untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Kalau jawaban sudah jelas, diagnosa perawatannya adalah bukan uh, masalahnya, mungkin bukan diagnosa di sini salahnya. Masalahnya adalah penurunan cardiac output. Ya, karena dia sudah lama, banyak faktor. Mungkin di sini kan tadi CO ada stroke volume juga kan ada banyak faktornya. Denyut jantungnya, kemudian denyut jantung bisa bermasalah dari sini. Misalnya ininya belum membesar, Anda tadi sudah saya jelaskan bagaimana yang namanya uh, left ventricle hypertrophy, right ventricle hypertrophy tadi sudah saya jelaskan di EKG sudah saya jelaskan. Nah, pada jantung, kalau Anda baca materi kunci MK, kalau Anda baca materi kunci, itu saya sudah mengatakan kalau pasiennya adalah penyakit jantung, itu ada dua diagnosa yang selalu diutamakan. Yang pertama adalah CO, dan yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Ini menunjukkan ketidakmampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan cardiac output-nya, sehingga dia lebih cepat. Logika sederhana, 4 sama dengan 2 kali 2, misalkan heart rate-nya, ini stroke volume-nya. Jadi kalau misalkan heart rate-nya tiba-tiba menjadi 4, artinya yang di sini itu supaya tetap 4, artinya di sini 1. Berarti stroke volume-nya ini berkurang. Berkurang kenapa? Bisa karena impaknya. Bisa karena impaknya. Jadi kompensasinya adalah jantungnya naik. Ya, jantungnya naik kompensasi. Termasuk juga obat-obatan. Berarti obat-obatan yang diberikan adalah obat yang diberikan untuk menguatkan otot jantung supaya kontraksinya itu lebih besar misalnya. Jadi kita masih berbicara tentang preload dan afterload tentunya nanti. Kemudian apa juga yang harus Anda pahami? Ya, Anda pahami tentunya di sini ada bedside monitor, tentunya ada 32 nadi sekian, nadi salah sekian. Tentunya Anda harus diingat lagi heart rate, rumus heart rate, ya heart rate walaupun sudah ada jelasan sampai 10, maka Anda harus berpikir ini EKG-nya bagaimana. Di kota kecil dari R ke R aksen. Itu juga harus dipahami. Silahkan ikuti aja, sudah saya share di materi umum ya. Kemudian kapan kita mengatakan ada gangguan intoleransi aktivitas dan mobilitas fisik? Intoleransi aktivitas itu tidak ada kelainan di ekstremitas atau syaraf. Ya. Jadi kalau misalnya orang tidak patah tapi sesek itu intoleransi aktivitas. Tetapi kalau mobilitas fisik ada gangguan di ekstremitas, ya ada ekstremitas dan syaraf. Misalnya orang fraktur, ini fraktur ya pasti gangguannya kerusakan mobilitas fisik. Kemudian di sini juga ada pola napas. Pola napas tidak efektif. Ini banyak pola napas dari mulai Eufne, Piot, Kussmaul, dan lain sebagainya. Pola napas ditandai dengan retraksi dinding dada. Kemudian juga ada pernapasan cuping hidung. Ya, itu juga bagiannya. Kemudian penurunan perfusi jaringan. Ini di mana penurunan jaringan sentral atau lateral? Kalau sentral berarti di daerah mulut atau wajah, pucat gitu ya, biru. Kalau di sini, kalau kronisnya di jaringan jauh itu adalah ini. Kalau kronis apa yang namanya ini? Kayak sendok. Ini bukan sendok susu anak-anak, clubbing finger ya. Clubbing shaft, clubbing finger itu tanda hipoksia kronis ya, tanda hipoksia kronis.
Pelan-pelan ya, padahal perasaan saya sudah pelan-pelan. Oke, siap. Saya ulangi. Saya ulangi. Oke, sampai nomor satu masih ada. Ini kita baru nomor satu nih. Saya pelan-pelan ya. Aduh, ada yang mau minta dijelasin lagi yang mana? Yo, kadang-kadang saya nggak kontrol. Oke, lanjutkan ya. Yang penting Anda baca materi kunci ya, itu sudah saya jelasin. Kenapa bisa? Nih, kan tadi sudah dijelasin tadi, yang dari sini. Kenapa tiba-tiba heart rate jadi naik? Karena untuk mengkamuflase ini. Artinya struk volumenya bermasalah. Kenapa? Dari infak. Bisa mati eh, bagian jantung bagian ini kan bisa aja ya. Ini gerakannya kontraksinya tidak maksimal ya, tidak maksimal ini karena infak tadi. Bisa jadi kan begitu. Tadi kan sudah panjang lebar dijelasin. Nah, dijelaskan dari awal ditandai dengan apa ya? Apa ini? Oke, dari awal ada kami yang gerak jantung. Yang sini ini kan sudah jelas. Di sini kan tadi barusan stroke cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume. Ini sudah jelas. Gak mungkin kan di sini tiba-tiba naik ya 110. Kalau ininya tidak bermasalah. Kan normalnya kan ini 49 kan 4900 ya 70 kali 70. Tapi karena ini 100, artinya kalau normanya 70 kali 70, maka di sininya adalah kalau di sini 100, otomatis ini kan artinya turun volume. Ya, jadi tetap untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan nadi segini aja, kebutuhan cardiac output tidak terpenuhi, gitu ya. Artinya di sini sangat turun, sangat turun. Gini, 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 gini. Gini, gini. Gimana ya jelasin? Yang pertama Anda baca ada satu dulu ya. Satu, baca buku materi kunci. Buku materi kunci baca ada itu dulu ya. Memang dijelaskan saat menjalankan aktivitas pasien merasa sesak. Sesaknya itu kenapa? Pertanyaannya kan gitu kan. Sesaknya kenapa? Karena kalau di materi kunci dijelaskan untuk jantung itu ada dua pilihan. Yang pertama cardiac output itu yang utama. Yang kedua intoleransi aktivitas. Pertanyaan saya itu dibaca nggak materi kunci? Sudah disimpan di grup masing-masing. Silahkan dibaca. Ya. Jadi kalau untuk jantung ini yang utama dan ini yang kedua. Kalau ada cardiac output, maka upayakan cardiac output. Dari mana tahu ada penurunan cardiac output? Karena nadinya naik. Nadinya naik, napasnya naik. Ini merupakan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Karena tidak terpenuhi semuanya. Dari mana tahunya? Karena kan normalnya stroke volume 70. Stroke volume. Heart rate 70 juga. Jadi totalnya cardiac output itu adalah 4.900 totalnya. Kalau untuk ini normanya adalah 4.900, tiba-tiba sekarang menjadi 110, heart rate-nya berarti ada penurunan di stroke volume. Stroke volume menurun. Dari mana penurunannya? Bisa jadi dari sini karena sudah post impact. Berarti ada jaringan yang mati yang tidak bisa bergerak optimal. Makanya stroke volume-nya menjadi kecil.
Karena volume menjadi kecil, kebutuhan kardiak outputnya tidak terpenuhi, maka pasiennya menjadi sesak napas. Beda lagi kalau nanti jawaban di soal itu tidak ada ini, tidak ada. Beda lagi, tidak ada misalnya. Tidak ada ini di penyakit jantung, tidak ada ini misalnya. Maka jawaban Anda yang ini yang harus diambil. Kalau tidak ada cardiac output. Makanya mungkin yang pertama saya baca buku. Baca materi kunci sudah saya share dari kemarin, dari kapan saya. Baca dulu ini. Nah, baca dulu. Ya, yang baru gabung, yang awal, apa ya, awal. Penjelasan awal dibaca, dicek, penjelasan awal. Videonya dicek, videonya, supaya Anda paham kemana arahnya. Dan itu mempercepat Anda untuk menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau intoleransi aktivitas, itu kalau tidak ada kelainan di ekstremitas. Tidak ada kelainan di ekstremitas. Kalau ada kelainan di ekstremitas, maka atau kerusakan adalah judulnya ini, gangguan mobilitas tisu. Kalau ada kelainan di persarapan, masuknya kelainan di sini. Kalau tidak ada, masuknya di sini. Nah, contoh misalnya, tadi sudah saya jelaskan, pada pasien fraktur, maka judulnya adalah gangguan mobilitas fisik, bukan intoleransi aktivitas. Ya, jadi tolong dirunut dulu apa yang tugas PR Anda yang harus dibaca apa dulu. Tadi malam kan saya sudah jelasin, ini yang harus dibaca ini. Pagi-pagi pun saya sudah menjelaskan. Ya, tolong dibaca dulu. Kalau penurunan fokus jaringan, ya itu, dan tandanya apakah di sianosis sentral, sianosis perifer, sianosis sentral, dilihatnya dari mana? Tentunya kita lihat dari wajah, kalau infeksi, tentunya dilihat juga dengan saturasi oksigen. Saturasi oksigen kaitannya karena di sini adalah cepat, pola napas, maka ini dikasih juga pasiennya oksigen, disediakan oksigen yang ada diberikan, disediain oksigennya. Di sini 32 berarti nanti Anda pun, nah ini di luar ini. Anda apa yang harus Anda cari juga? Yang pertama, pemeriksaan diagnostik lain, misalnya troponin T, troponin I dan lain sebagainya. CKMB dan lain sebagainya. Ini Anda juga harus paham di sini. Ya, pemeriksaannya seperti apa. Misalnya CKMB naik kapan, turun kapan, itu harus Anda kuasai. Termasuk SGOT, SGPT. Kenapa di jantung itu SGOT, SGPT? Karena SGOT, SGPT adalah engine sel. Dimana kalau ada kerusakan sel, maka itu akan mengeluarkan SGOT, SGPT. Tuh, teman. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi, tolong setelah ini yang belum baca, tolong dibaca dulu itu materi kunci. Supaya cepat dalam menilai itu cepat. Oh, kalau ini begini, kalau ini begini. Jadi Anda tidak dipanjang, sebenarnya kalau kehabisan waktu loh. Kita hanya punya waktu 54 detik loh. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kita dengan tadi teorinya menggunakan triase, maka silakan Anda jawaban Anda apa? Silakan nomor dua, nomor dua, silakan jawaban Anda apa? Oke, kita perhatikan. Kita perhatikan, ayo nomor dua, berdua orang yang jawab. Ayo yang lainnya. Ya, silakan. Baru 28 jawab. Ya, baru 28 orang, baru 28 orang. Ayo yang lainnya. Ya satu. Oke, kita bahas.
kita bahas, bentar ya, teman-teman. Mana sini? Oke, kita bahas. Anda lihat satu persatu, coba lihat. Ini korban nomor 1. Warna apa ini? Warna apa nomor 1? Ayo sama-sama. Warnanya apa? Merah. Nomor 1, terbuka frontal, kemudian tensi normal. Ini merah kuning. Yo, dikaji lagi. Oh, ini Ya, apa? dikaji lagi. Kuning. Barusan merah, sekarang kuning. Ayo, yang Kuning. semangat. Kuning, Kak. Kuning, Pak. Kalau satu Oh, kuning. Bagus gitu loh. Oke, kuning. Tandain ya. Kuning. Kak. Sorry. Kuning. 1 kuning. Satu kuning. Kuning. 2 nih. Support. Tidak simetris. Deviasi. Pena juga Merah, Kak. registrasi. Kapas Merah. 40. Ini merah. merah. Kemudian nomor 3. Ayo, nomor 3 apa? Kompos bensin Kuning. Kuning, Pak. ya. Kemudian 4. Nanti tidak teraba. Merah. Hitam. Hah? Oh, hitam. 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 Iya, betul, hitam. Kemudian yang kelima, kompos bensin kalau terbuka, pemul, perdarahan minimal. Ini Kuning. berarti Kuning. jadi jawabannya adalah B. nah ini ada ini ya, diketik aja ya supaya nggak berisik ya teman-teman. Anda sedang ada pasien, biar saya yang berisik ya. Diketik ya teman-teman. Kalau saya ada yang berisik, ini apa, supaya nggak ngantuk ya. Dari pagi ngajar. Oke, lanjutin. Oh ya, yang segini gimana banyak soalnya? Soalnya kayak gimana ada, ini banyak soal yang keluar seperti ini. Banyak. Kemarin keluar pun seperti ini. Mau di SKB, mau di SKD, ini keluar. Soal ini. Ya, soal ini keluar ya. Jadi pahami ya kayak gini. Oke. Kemudian selanjutnya, nih silakan nomor 3, jawaban Anda ditulis, ketik. Perhatikan di sini, teman-teman, ingat cek dulu adalah sebagai petugas ke lokasi apa yang pertama dilakukan. Nah, di sini adalah tensinya 50, nadinya 20, caranya sekian. Kemudian kecelakaan tunggal dari motornya korban, kondisi tidak sadar, helm terlepas di kepala korban, dapat jas. Ini jejas. Jejas artinya tadi sudah dijelasin, kalau jejas berarti ada resiko fraktur servikal. Nah, kemudian luka daerah temporal, berarti apalagi ini jejas leher, bisa lagi tambah 2 nih, untuk menunjukkan adanya fraktur di servikal. Radius ulna tampak menonjol, perdarahan cukup aktif. Apa yang dilakukannya? Kita selalu menggunakan prinsip A, B, C. Itu yang penting. Jawaban Anda adalah C. C, ada yang D, ada yang C. Oke, di sini perhatikan di sini. Ini sangat penting. Airway, plus sisi kontrol servikal di sini itu. Di sini breathing, ini circulation. Jadi karena di sini sudah ada jejak, di sini sudah ada luka di area temporal, maka kita sudah harus melakukan kontrol servikal. Nah, di sini airway plus kontrol servikal. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Yo, yang A, yang B dan lain sebagainya.
Konsepnya tetap kita menggunakan ABC. Jangan lupain konsepnya, selalu menggunakan konsep ABC. Gak boleh dilewat bahwa itu konsepnya adalah ABC, gitu konsepnya. Jadi kalau ada tindakan apapun, kita harus menggunakan ABC, ABC. Begitu ya. Oke, itu nomor 3. Sampai nomor 3 ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Kita udah jam 8.12 baru nomor 3. Tapi nggak apa-apa deh, santai aja. Santai aja, belum nomor jauh. Assalamualaikum Pak. Ya, yay. Makanya nih, itu kan saya lebih condong ke perdarahannya. Kenapa nggak perdarahan dulu gitu yang ditangani? Soalnya kan kalau misalkan perdarahan yang nggak ditangani, malah nanti jadi shock juga gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah. Bagus pertanyaannya. Cuman masalahnya perdarahan tertolong, nyawa pasien hilang gitu aja kalau kita sederhanain. Kenapa kalau sudah fraktur servikal? Kalau sudah fraktur servikal, di sini di servikal itu ada apa? Ada medula oblongata, pusat napas dan minyak pernapasan dan peta jantung. Jadi kalau misalnya Anda langsung tiba-tiba A, B, C, langsung ke C dulu, tanpa di sini kontrol servikal, dia tidak perdarahan, cuman jantungnya berhenti. Kenapa di sini sudah ada tanda-tanda? Makanya saya pahami dulu. Ini sudah ada tanda-tanda fraktur servikal. Tanda-tanda fraktur servikal. Oke, kita bedah lagi kalau gitu. Tanda-tanda fraktur servikal ada yang pertama, satu ya, ada jejas. Jejas di atas klavikula. Mau di leher, mau di temporan, mau di perieta, dan pokoknya di atas leher, dari leher ke atas, dari klavikula ke atas deh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada muntah proyektil. Muntah proyektil. Yang ketiga, ada rhinorea, keluar cairan dari hidung, atau ortorea, keluar cairan dari telinga. Bedanya gimana? Anda ambil kapas, kalau cairan otak berarti nanti kayak minyak, ya, ini mengkilap, beda dengan darah. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang selanjutnya ada briohematum atau mata rakun eye. Itu ada rakun eye. Kemudian yang kelima ada ekimosis di belakang telinga. Ini adalah tanda-tanda fraktur basis kranii. Kita sudah tahu di sini ada jejas di leher, maka kita harus sudah curiga bahwa ini adalah fraktur basis kranii. Tidak harus semuanya dong, karena konsep dari tadi trauma itu adalah ABC. Sekarang ABC. Sekarang kalau kita menangani di sini adalah radius ulna tampak, kalau ini tidak, servikalnya tidak diimobilisasi, ini bisa menyebabkan fraktur yang lebih parah lagi. Ya, dampaknya tadi kalau sudah fraktur bisa henti napas, henti jantung. Percuma kan kita perdarahannya sudah tertutupi tapi napasnya berhenti. Itu loh gak sederhana. Logika sederhana banget ya. Nah, itu ya. Selalu polanya adalah dalam pendekatan trauma itu adalah DR, tadi sudah dijelaskan, DR A B C ya, A B C. Ini selalu seperti ini. Airway plus kontrol cervical, breathing, kemudian circulation, ini tambah circulation, tambah kemudian cairan, penghentian darah, dan penambahan cairan.
Jadi itu selalu urutannya seperti itu, protapnya seperti itu. Ya, itu protap yang digunakan protap secara internasional seperti itu. Mudah-mudahan nanti dibaca lagi ya. Nanti belum saya share ini materi yang tadi. Ya, Bos. Udah. Bos. Ya, Ya, terima kasih. Cukup jelas, Coach. Terima kasih. enggak. Lanjut ya. Assalamualaikum. Lanjut. Nomor 4. Jawabannya apa? Nomor 4. Sekarang kita lihat dulu di sini. Apa jenis balutan? Jenis balutan untuk menangani kasus tersebut. Di sini pasiennya itu apa ini? Korban jatuh, kemudian nyeri hebat, tadi cek dia clavicula. Nah, clavicula. Kalau skin interaksi udah jelas. Interaksi itu adalah untuk mempersiapkan orif misalnya ini dengan beban 1/7 ya. 1/7-nya. Kemudian pressure bandage itu terkait dengan luka tekan ya, tekan. Kemudian arm to chest bandage. Jadi seperti segitiga itu ya. Anda kalau fraktur kayak segitiga, ini ke leher dan ini ya ke leher dan lain sebagainya. Ini seperti ini untuk arm segitiga di apa ya, di ais, bahasa Sunda tuh ais tuh, kalau bahasa Indonesia apa? Saya lupa. Kemudian ring itu khusus untuk ring, namanya juga ring bulat. Nah, biasanya digunakan untuk luka tusuk, misalnya luka tusuk, ya, luka tusuk supaya apa? Supaya si pisau atau apapun ini kita tidak bergoyang-goyang, ya, itu tidak bergoyang-goyang karena kalau bergoyang-goyang takutnya itu melukai daerah organ dalam. Perban langsel adalah digunakan untuk pada pasien. Nah, saya pernah pakai perban langsel. Ini clavicula, fraktur. Jadi kalau fraktur itu biasa memendek, jadi gini memendek. Jadi supaya sama-sama tidak memendek, maka ditarik ujung ke ujung, maka namanya perban langsel. Jawabannya adalah E, jawabannya. Ya. Kemudian nomor 5 dia sama. Green Thomas juga sama, itu adalah traksi. Kemudian sajam tadi sudah dijelaskan ya, berarti ya. Sajam itu ring bandage. Lagi. Nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6 silakan dibaca. Nomor 6 dibaca teman-teman. Hey, jawaban Anda apa? Sudah berapa orang? Ada A, ada C, ada B. Kita lihat. Kita karena ini S1, maka saya akan saya cek. Inferior berarti lid mana saja inferior. Inferior ring tadi sudah dijelaskan nomor 5. Inferior itu lid apa? Lid apa saja inferior untuk lid apa saja inferior. Inferior itu berarti ada 2, 3, dan A, I, F. Ya, jangan lupa ya itu.
Jangan lupa, jangan lupa. Kemudian ST elevasi. ST elevasi itu berapa, dikatakan ST elevasi, dari sini ke sini berapa kotak kecil. Dari garis isoelektrik ke sini itu berapa kotak kecil. Yo, masih ingat? Masih ingat? 3 ya. 3. Aduh, sudah ada yang pintar. Malah kemarin di D3 itu ada yang dia di Cat Lab. Malah lebih pintar dari saya. Tapi nggak apa-apa. Malah saya yang belajar kemarin. Kemudian dilihat di sini penyebab nyeri. Yang ditanyakan penyebab nyeri doang. Berarti penyebab nyeri adalah oklusi. Jadi B jawabannya ya. Penyebab nyeri ini. Kemudian jangan lupa juga di sini PQRST harus PQRST harus paham di mana P-nya ada paliatif, provokatif, ada Q-nya ada quality and quantity, kemudian R-nya ada region dan radiasi. Kemudian ada di sini ada scale sama several, kemudian di sini P-nya ada time. Itu harus dikuasai. Sudah ya, pengkajiannya ini sudah, perasaan sudah dikasih nih di map sudah. Kemudian juga di mana ya? Nah, di sini ini AMI atau tidak, ini 20 menit. Normalnya kalau sudah menjadi AMI itu ada lebih dari 20 menit. Menit satu ini. Lebih dari 20. Ini 20. Berarti sudah AMI, akut miokard infark ya. Nanti besok kita belajar tentang SKA, mana yang masuk SKA, apa saja, nanti kita besok belajar, besok ya. Mudah-mudahan kita sehat. Kemudian nyeri dada sehat, nyeri dada, sudah jawabannya sudah ya, tadi sudah. Kemudian selanjutnya nomor 7. Nomor Maaf, 7. maaf Ya. coach, bertanya punten. Ini kan nyeri ya coach ya, nyeri hebat dan sesak di daerah drive. Itu sampai terjadi oklusi, kenapa tuh coach? Bisa terjadi oklusi gitu. Jadi mengakibatkan nyeri Nah, dan sesak gitu. Bapak besok ikut materi saya di kuliah pagi ya. Besok saya jelasin. Siap-siap coach. Nggak akan beres menjelasin saya hari ini, nggak akan beres. Nanti saya tunjukin materi. Siap coach, nuhun gitu. Nah, untuk besok nih materinya. Nah, ini dia kenapa bisa jadi dari sini nih. Besok nih, siapa yang mau hadir? Iskemi dan infark besok. Ini kita berbicara tentang ini. Ini ada ruptur, ada oklusi. Ini oklusi. Ini proses terjadinya oklusi. Ini kemudian ini angin stabil, ini STEMI. Kemudian ini bagaimana waktu dengan kerusakan. Kemudian bagaimana segmen ST elevasi seperti apa, penyebabnya apa. Ini urutannya dari mulai iskemik normal, iskemik injury sampai dengan infark. Ini besok. Nah, ini ada tadi SKA, angina pectoris stabil, sindrom akut, non ST elevasi besok kita bahas. Ini besok yang akan kita bahas. Tadi kita bahas sebelumnya. Ya, jadi pertanyaannya untuk besok saya jawabnya. Karena kalau saya jawab itu panjang ceritanya itu. Kalau gampangnya itulah karena peningkatan tekanan dalam otot otot ke apa maaf ya. Di umum semuanya sudah di umum ya, sudah ada di umum ya. Semuanya di umum. Pokoknya kalau kuliah pagi pasti saya nyimpennya di umum. Kalau kuliah yang sekarang berarti saya nyimpennya di materi gelombang.
Kalau Anda gelombang 13, maka di gelombang 13. Anda gelombang 12, maka saya nyimpan di gelombang 12. Yang sifatnya umum, kuliah pagi kan semuanya boleh ikut, saya simpannya di baterai umum. Jadi carinya di sana ya. Terus yang kedua, kalau ada perubahan jadwal, biasanya saya selalu memberitahukan, oh saya nggak bisa hari ini, nanti gantinya hari apa. Kalau misalnya tidak ada pemberitahuan, baru tadi aja udah mungkin karena baru ya, karena baru. Kalau tidak ada pemberitahuan, berarti jadwalnya tetap, itu aja lah ya, tetap. Biasanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada baru tanya nggak apa-apa. Kan gimana barusan masalah ini? Lupa lagi saya. Tujuh sekarang. Tujuh, silakan. Tujuh, apa itu doa? Doa. Apa itu doa? Apa itu doa? Ayo, ada yang tahu? Meninggal pada saat dia datang. Ya, meninggal pada saat dia datang. Jadi pada saat datang dia meninggal. Meninggal, death on arrival. Jadi meninggal pada saat dia datang. Death on arrival itu ada Rudi. Meninggal dalam perjalanan RS. Nggak tahu di perjalanan, nggak tahu di mana pas datang. Yang penting meninggal pada saat datang. Pada saat datang. Pada saat dia datang, itu aja. Ke, ah, Kemudian kita lihat nomor kategori kondisi pasien di atas. Perhatikan di sini, turgor kulit jelek. Kemudian di sini, waduh ini tadinya udah kenceng banget. Kemudian ini tekanan darah, ini berarti sudah shock. Kalau shock masuknya ke gawat darurat. Ya, begitu teman. Kemudian yang selanjutnya untuk nomor 8 ini sebenarnya ada yang lebih berbahaya, di mana di sini rambut nasal terbakar, suara serak, luka bakar pada wajah. Ini kalau suara serak menunjukkan bahwa dia menghisap uap api, uap hisap. Sehingga kemungkinan itu bisa terjadi di sini udim. Di sini udim. Jadi kalau pasiennya udah serak, pasiennya di sini tiba-tiba ada wheezing, penurunan kesadaran pasiennya, maka itu justru kita yang harus curiga bahwa ini pasien akan mengalami gangguan bersinan jalan nafas total, ya, sumbatan jalan nafas benar-benar. Apalagi di sini ada rambut nasal terbakar. Gimana ceritanya rambut nasal? Ya kelihatan aja rambut kalau nasal itu keriting. Kayak gimana aja yang kebakar, rambut yang kebakar. Jadi kelihatan keriting banget. Tetapi di sini tidak ada pilihannya. Di sini tidak ada pilihannya. Dan di sini penulis soal menginginkan adanya di sini. Ada data sputum berkarbon. Nah, sputum berkarbon artinya di sini menunjukkan adanya gangguan pertukaran gas. Ya, gangguan pertukaran gas menunjukkan ke arahnya ke sana. Gawat darurat nomor 7. Nomor 8, gangguan pertukaran gas. Nomor ini gawat darurat. Clear, nomor 8 clear. Lanjut, nomor 9. Nah, sini perhatikan di sini nomor 9. Silakan jawaban Anda apa nomor 9? Ayo. Dijawab.
Oke, apa jawaban Anda? B, 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 D, D. Ada yang satu. Nih, kita perhatikan dulu di sini ya. Ingat selalu konsepnya adalah apa yang menjadi prioritas Anda. Tentunya adalah konsepnya adalah ABC. Ya. Di sini tekanan darah sekian, frekuensi nadi cepat, napas cepat, suara napas gaggling. Nah, gaggling itu tadi sudah dijelaskan. Gaggling itu berarti ada sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh cairan. Ya, ada gaggling. Saturasinya 484. Nah, konsepnya A, B, C. Gaggling itu masuk ke A. Kalau saturasi masuknya ke B. Kemudian mana? Kecelakaan perdarahan masuknya ke C. Yang paling diutamakan adalah yang A, gaggling. Berarti kita harus miring pasien dan saksen. Jawabannya itu ya. Konsepnya selalu dipakai konsepnya. Oke, mudah-mudahan oksigen itu B, liberating. Liberating. Betul, memang ini masih tinggi. Tapi kan yang paling penting adalah ATC dulu dong. Ya. Percuma sekarang kita masukkan oksigen, tapi jalan nafasnya tertutup kan percuma. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 10. Apa yang harus apakah yang harus dilakukan setelah fase stabil untuk mengurangi risiko jatuh? Di sini GCS 12, maka kita pasang ini nomor 10B. Nomor 10. Ininya gelangnya warna apa? Gelangnya, gelang warna apa? Gelang warna apa ini? Resiko jatuh. Resiko jatuh gelang warna kuning. Pintar. Kalau yang alergi warna apa? Merah. Nah, benar. Merah ya. Semuanya harus paham deh. Oke, lanjutkan. Nomor 11. Nah, ini apa ini? Ini dulu deh. Ini dulu yang dicari. Ini apa ini? Nah, ini Bu Musdalifah. Ikut-ikutan nyoret. Gak apa-apa lah. Coret aja, Bu. Supaya nggak ngantuk. Ini apa namanya? Ada yang bisa Bu Hilda luar biasa. Ini PEA. Nah, PA. Kalau PA itu masuknya adalah unshockable. Unshock artinya tidak boleh di-shock. Maka tidak boleh ini. Maka jawabannya adalah B. RUEP saja. Santai Bu, tenang aja Bu, kayak gimana aja. Santai aja Bu. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman? Jadi ada yang shockable harus di-shock. Ada unshockable. Contohnya adalah PA. Ya. Di mana ada sumbernya? Di main map sudah dibikinin. Baca tuh di sana. Sudah ada ya. Di mana nyari min map? Di materi umum. Banyak tuh min map di materi umum. Linknya ada di grup Anda masing-masing. Momennya. Momennya. Kalau materi sudah saya berikan semua ya. Nah, di sini lagi. Di sini, dan di sini. Bagaimana cara mengecek sirkulasi? Judulnya gitu aja. Kesadaran, mandi, berarti kita raba nadi karoti sebelah kiri atau sebelah kanan trachea. Jawabannya adalah nomor 12 adalah B. Bagus. Nomor 12. Nomor 13. Silakan. Ini. Oh ya, sebelum ke sana saya tanya dulu. Ini untuk rapid testnya apa? Rapid testnya
Rapid testnya apa namanya? Ya formula ya. NS1, NS1 ya, NS1. Ini untuk rapid testnya. Kalau untuk TB, rapid testnya apa namanya? Yang sekarang bisa 2 jam sudah tahuan apakah terkena rifampicin atau apa namanya orang yang toleran terhadap rifampicin atau bukan, itu kita bisa menggunakan tes itu. Bukan mantuk, tapi nah ini ada observer. TCM, TCM, tes cepat molekuler, tes cepat molekuler, TCM ya, TCM jawabnya, tes cepat molekuler. Kita dengan cepat ini untuk mendeteksi apakah dia sudah MDR yang rifampicin ya, karena rifampicin. Kemudian di sini pasien diduga dengue shock syndrome. Nah, pertanyaan saya, si A HB-nya 12, HT-nya 36, tromboknya 80.000. Si B HB-nya 12, HT-nya 45, tromboknya 100. Nah, mana yang masuk kategori merah? A atau B? Dung dang dung dang dung dang. Wah, ada yang A. Ya pilihannya kalau tidak ada A, kalau bukan A ya pasti B. Pilihannya cuma itu doang. Cuma siapa yang benar nanti. Kita jelasin. Begini penjelasannya. Ceritanya begini. Begini. HT hematokrit itu sama dengan 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya 12, maka HT-nya itu 12 kali 3 adalah 36. Berarti ini normal ya. Ini HB dan HT-nya normal ya. Nah, jika ada perubahan HB dan HT-nya 20%, artinya 20%, kita lihat cek aja. 10% itu 3,6. 3,6 tambah 2 berarti 7,2. 7,2 tambah 36. 36. Berarti ini ke sini ini 2. Ini 2. Ini ke sini 3, di sini jadi 43,2. Ini masih dianggap normal. Kalau HT-nya itu 43,2. Sementara di sini HT-nya adalah 45. Artinya persentase yang cair lebih sedikit dibanding atau menurun dibanding yang padat. Hematokrit adalah perbandingan antara darah padat dengan darah cair. Normalnya tadi kalah 35%, 36% misalnya normalnya. Tiba-tiba naik menjadi 45%. Kalau Anda membuat adonan, airnya kurang, maka akan lebih bocor, airnya bocor, maka itu akan ini lebih pekat. Dengan kata lain, perubahan 20% itu menunjukkan bahwa darahnya itu lebih pekat. Artinya apa? Ada yang bolong. Ada yang bolong, berarti ada perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisi atau ekstravaskuler. Itu jawabannya. Jadi yang bahaya adalah yang ini, yang B bahaya. Kalau ini gimana? Ini bahaya kalau menurun tapi ada luka misalnya. Jadi selama perbandingan ini masih bisa dipertahankan, Anda tinggal guyur aja cairan, ya.
Begitu teman-teman. Jawabannya, jadi jawabannya adalah, yang benar adalah B, jawabannya di sini. Makanya saya clear. Makanya apa yang perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk dengue? Dengue kan sudah kebocoran nih. Yang penting adalah ini. Dua ini yang lebih melihat. Ya. Tapi kalau kita ditarikin, ini yang lebih penting untuk kita lihat. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya saya pernah 10.000 trombosit saya, tapi HbHT saya normal perbandingan. Jadi saya tidak shock. Tapi ada anak saya perbandingan HbHT-nya dia turun, ada gejala scale, ada sisanya ada. Ya itulah cobaan hidup. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi diagnostik yang dapat dilakukan pada dokter untuk tujuan ada apa yang menunjukkan ini. Ya, begitu penjelasannya. Oh, baru tahu. Iyalah. Iyalah. Gaya benar. Nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. Masalah keperawatan yang ditanyakan, masalah keperawatan. Datanya adalah perdarahan batang otak, edema ekstremitas, ronhi, gejala napas ronhi, saturasi, pupil anisokor. Tapi sudah terpasang alat bantu napas. Mau ronhi ya nggak apa-apa lah untuk terpasang ventilator. Berarti jawabannya adalah ini. Jawabannya nomor 14 adalah B. Jawabannya. Nomor 15. Nomor 15. Di sini yang ditanya masalah. Ada galop, ada nokturnal, sesak napas, JPP kelebihan cairan juga. Tiba-tiba sesak, segera dapat walaupun tidak didudukan. Nah, disertai encer, berarti kalau encer berarti sudah adanya peningkatan tekanan intrapulmonar. Jadi tekanan intrapulmonar itu banyak cairan, berarti gangguannya adalah di sini. Bukan, memang di sini, tapi di sini sudah ada dahak encer, berarti mana dulu kira-kira? Apakah bersihan atau yang ini? Jawabannya. Anda kira-kira yang mana? Yo, nomor 15, mana jawabannya? Sudah saya plotting. Mana yang kira-kira jawaban Anda? Ini kelebihan cairan Mas ini. Karena intrapulmonar. Ronsi ya karena kelebihan cairan itu sih. Sebenarnya kelebihan cairan. Tapi di sini tidak ada ya. Tidak ada kelebihan cairan. Jadi lebih karena di sini ada dark encer berbusa pink, berarti yang bermasalah ada pertukaran gas. Pertukaran gas. Pertukaran gas ini ya, karena bukan dari ronhinya, memang betul ronhi, tapi karena pertukaran gasnya di sini. Nah, peningkatan tekanan, jadi gampangnya terlalu tinggi tekanan pulmonalnya. Galop, aku tadi galop, kelebihan cairan kan galop? Ya, galop kelebihan cairan kan? Ya, benar. Galop pun kelebihan cairan, kalau kita dengar galop kelebihan cairan juga. Ya, ini apalagi di sini juga ada encer nih, ada dahak encer. Dahak encer berbusa warna pink. Ya, ini juga menunjukkan karena intrakanul di sini juga cairan meningkat, di sini juga galop, di sini palpon listener, ada udin dan lain sebagainya di sini pergerakan gas ya. Jawabannya 15 ke C jawabannya. Nomor 16. Di sini 16 triase awal perawat telah memberikan obat. Triase awal memberikan tindakan stabilisasi, berarti stabilisasi hemodinamik dan nyeri. Nah, berarti apa yang harus dilakukan selanjutnya?
Berarti kita lihat di sini depresi di lid 2 dan 3 berarti di anterioseptal, di anterioseptal. ST, Jari Maria. Berarti di sini apa? Ini sudah di hemodinamiknya sudah ditangani, nyerinya sudah ditangani, maka jawabannya adalah C. Monitoring respon pasien terhadap penanganan nyeri. Nyeri ya sudah ditangani. 10B, 10 kurang kerjaan. 10B, 10 benar, jangan lupa itu obat. Kemudian nomor 17. Seorang wanita berusia 28 tahun jatuh. Nah, di sini coba cek produksi urinnya turun. Kemudian apa tindakan perawatan? Tremor, lemah, menderita kesakitan, tekanan darah masih ambang batas. Maksudnya luka terbuka pada area kaki. Luka terbuka berarti jawabannya adalah luka terbuka loh. Konsepnya adalah masih tetap ABC. ABC. Di sini pasiennya B-nya bagus, B-nya nggak masalah. Airway juga sudah ada nih, ya. Berarti nggak C-nya. C-nya itu adalah di sini luka terbuka. Luka terbuka diapain? Hentikan sumber perdarahan. Terbuka. Hentikan sumber perdarahan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian 18 pasiennya bisa planning, rencana apa masalahnya apa nih? Kabur, haus, oh ini. Berarti apa di side planningnya terkait dengan diet DM yang adekuat. Ya, nomor 18. Kemudian nomor 19, ini apa ini? Ini yang namanya PT. PT itu masuk salah satu yang shockable. Shockable. Jadi boleh di shock. Nah, ini boleh di shock. Jawabannya adalah di sini. Tapi berdasarkan tentu di atas apa yang diberikan perawat selanjutnya. Tapi kan pasiennya ini shockable. Tapi di sini coba perhatikan. Pada saat dilakukan pengkajian, tiba-tiba pasiennya tidak sadar. Tetap gunakan DR AB. Kalau ini CAB. Kalau ini DR CAB jantung itu. Berarti responnya ditepuk. Nah, itu baru C. Begitu untuk jadi jawabannya adalah memeriksa. Jadi nomor 19 itu. Sekarang nomor 20. Wih, panjang benar. Nah, ini teman-teman, Anda harus ingat ada pembagian dalam penyakit ginjal itu ada pembagian. Ini ginjal, ini pembuluh darah, ini ureter, dan lain sebagainya. Penyakit ginjal itu atau kelainan JFR itu bisa disebabkan yang pertama karena prerenal misalnya pasiennya dehidrasi, pasiennya keracunan, pasiennya dan lain sebagainya. Keracunan kenapa pada saya tidak tahu ya. Macam-macam keracunan, dehidrasi. Kalau pasiennya di sini riwayat diare berkepanjangan berarti dehidrasi. Berarti disebabkan oleh sistemik. Kemudian kalau renal, misalnya di sini ada batu, ada tumor. Kalau post renal, di sini post renal, di sini ada batu di sini, ada BPH sebelah sini, ada batu di sini di kandung kemih, itu adalah post renal.
Jadi kalau ditanyakan menyebabkan pasien mengalami gangguan GFR adalah riwayatnya yang diare berkepanjangan, kemudian ini menyebabkan mual muntah dan lain sebagainya. Nah ini berarti gangguan cairan ya, disebabkan penurunan sirkulasi volume cairan. Itu penyebabnya itu. Ya, penyebabnya prerena, salah satunya karena pasiennya dehidrasi. Ya, teman-teman. Silakan. Kemudian selanjutnya 21. Dia 21, apa masalahnya? Masalahnya adalah ruang, diare sudah 2 hari, menurut ibunya ada lendir, anak juga siap makan minum muntah, suasana darah turun, lesu, lecet. Jadi sudah pasti berarti outputnya per jam. Ini berapa berat badannya? Nah, jawaban Anda apa ini? Jawaban Anda. Kalau ini masih belum gangguan keseimbangan elektrolit, elektrolitnya di mana? Tahunya? Tahunya di mana itu kira-kira? Tahunya dari mana? Kok tiba-tiba elektrolit? Yuk teman-teman, kita bedah. Kalau ini masih buang air kecil, kosi cair dan lendir dan muntah, lebih cenderung ke ganggu bisa. Shock enggak? Enggak dong, masih bisa. Ya, berarti jawabannya E. Nomor 22 ini jawab apa nih? Aspilet itu sebagai anti platelet. Tadi kan sudah dijelaskan Monaco atau Monaco ya, anti platelet. C nomor 22C, nomor 23. 23 karakteristik gawat darurat kecuali tidak sabar, udah jelasin. 23C. Nomor 24 termasuk kategori perawat gawat darurat adalah yang tidak termasuk orang yang terlibat dengan keluarga, bukan. Peran perawat sebagai pelaksana kecuali riset ya. Nomor 25 D. C ini C. Nah, 26 ini pengertian dari perawatan gawat darurat. Nomor 26A. Nomor 27 kemampuan minimal petugas menurut Kemenkes. Menurut Kemenkes nomor 27 apa kira-kira apa yang harus bisa dikuasai oleh pasukan dadar yang harus bisa. Nomor 27, silakan teman-teman. Nomor 27 adalah jawabannya. D jawabannya. Kemudian shock, gawat, shock kan macam-macam. Gimana kita tahu shock? Hydrogenik dan sebagainya. C, D. Kasus yang termasuk atau immediately life-threatening adalah kecuali yang tidak yang tidak terlalu mengancam adalah C. Nomor 28C. Nomor 29 yang ancaman kecacatan. Kalau ini mati bukan ancaman. Ini cacat, ini fraktur bisa cacat, crash injury bisa cacat, sindrom Potemkin juga bisa cacat. Kalau ini memati. Kemudian nomor 30, teknik pembebasan jalan napas non trauma. Nah, berarti ini non trauma, abdominal thrush bukan teknik bersihan jalan.
Ini membebaskan jalan napas. Kecuali inhale, ini cetera. Bisa ya. 28, 28. C, 28 C. 29 D. Silakan hitung dari 1 sampai 30, benar berapa teman-teman? Benar berapa teman-teman semua? Dari 1 sampai 30, benar berapa?